둘, 셋. 네가 너무 좋아. 어떡해, 어떡해. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bernika Diana Valda dengan NIM D600-200-131 dari Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada video kali ini saya akan mereview dua jurnal materi perancangan teknik industri 1, yaitu yang pertama dengan judul Analisis Cetakan Injeksi Plastik Impeller Pompa Air pada Kapal Nelayan Aplikasi CAD atau CAE atau CAM. Untuk nama jurnal itu sendiri adalah jurnal poros. Volume dan halaman, untuk volumenya ada 16, nomor 2, halaman 145 sampai 154. Untuk tahunnya 2008, penulis Nur Indah dan Ibnu Arifin. Review saya Bernika Diana Valda, tanggal review 11 September 2021. Untuk latar belakang, pompa adalah alat untuk memindahkan fluida cair yang sering digunakan nelayan untuk menguras air yang masuk ke dalam kapal. Sebagian besar nelayan menggunakan pompa tipe CP100 karena kebutuhan kapasitas yang tidak terlalu besar. Korosi adalah masalah utama yang sering terjadi karena penggunaan pompa pada air laut. Pompa yang rusak hanya mengalami kerusakan pada bagian impeller dan cukup menggantikannya dengan impeller yang baru untuk memperbaikinya. Namun, spare part untuk menggantikannya sangat sulit ditemukan di pasaran dan akhirnya mereka harus membeli satu set atau membeli pompa yang baru. Tujuan penelitian yaitu meminimalkan kesalahan dalam proses produksi impeller dan sebagai alternatif untuk memudahkan dan mengurangi biaya pembelian impeller pompa plastik yang masih impor dan dapat bersaing dengan produk sejenis yang dihasilkan pihak lain. Untuk permasalahannya, pompa air yang digunakan banyak menggunakan impeller dengan bahan kuningan atau stainless karena lebih tahan korosi dan tahan arus, tetapi harga dari bahan kuningan umumnya cukup mahal, yaitu digunakan impeller dari bahan polimer yang tidak korosif dan tahan aus, namun belum ada perubahan lokal yang memproduksinya dan harus impor dengan harga masih relatif mahal. Untuk hasil penelitian ada 5. Yang pertama, kualitas produk. Warna hijau yang merupakan kualitas tinggi yaitu 70-95%. Kuningan kualitas sedang 40-69% dan merah untuk kualitas rendah 0,17-39%. Dalam menganalisa kualitas produk dapat diketahui dengan melihat warna yang timbul pada produk dan keterangan prosentase pada layar. Hasil menunjukkan bahwa produk sebagian besar memiliki warna hijau dengan kualitas 90% dan pada tengah terdapat warna kuning 60%, maka dapat disimpulkan bahwa produk memiliki kualitas tinggi rata-rata 75%. Untuk hasil kedua, waktu pengisian kombinasi warna dari merah 0 detik sampai biru tua 1,46 detik. Melihat dari keterangan indikasi gambar, keseimbangan waktu pengisian pada ujung cetakan terisi penuh dengan warna biru tua pada 1,46 detik dan setelah itu memerlukan waktu 5 detik untuk proses pendinginan sebelum cetakan dibuka. Untuk hasil yang ketiga, keseimbangan pengisian. Warna pada keseimbangan pengisian dari low 0,00%, medium 0,00% dan high 99,9%. Warna hijau menunjukkan bahwa pengisian pada rongga cetakan telah terisi penuh 99%. Dapat dilihat dari mulai masuk spure 99,9% hingga titik bawah rongga cetakan yang berarti menunjukkan sistem pengisian sudah optimal. Untuk hasil yang keempat, air taps.
Hasil dari Moleville Analysis dapat juga digunakan untuk mengetahui letak udara yang terjebak atau eye traps pada rongga cetakan rata-rata. Ukuran diameter eye traps yaitu 0,5 mm. Dalam hal ini masih dalam batas toleransi 0,2 sampai 0,8 mm untuk luas penampang produk 2000 sampai 3000 mm dan dapat diantisipasi dengan ventilasi atau fan pada safety inverse. Untuk hasil yang kelima, garis retakan. Adanya lokasi garis retakan pada bagian produk menunjukkan bahwa produk belum semuanya sempurna. Warna biru sampai merah menunjukkan besarnya garis retakan pada produk yaitu 0 derajat sampai dengan 135 derajat dengan batas toleransi untuk mendapatkan kualitas produk yang baik yaitu 67,5. Adapun kelebihan di jurnal tersebut yaitu dapat menjelaskan secara terperinci tahap-tahap serta perhitungan yang dilakukan pada penelitian ini dan juga tidak lupa menampilkan sketsa gambar sehingga pembaca dengan mudah dapat memahaminya. Untuk kekurangannya, desain produk impellernya sendiri bisa tidak mengacu pada produk yang sudah ada, tapi dapat membuat desain produk yang selanjutnya saya akan mereview jurnal yang kedua, materi desain. Judul Desain Kemasan Tradisional dalam Konteks Kekinian. Nama jurnalnya Jurnal Fakultas Desain. Volume dan halaman, volume 1 nomor 1 halaman 10 sampai 21. Untuk tahun rilisnya 2014. Penulisan Beni Rahmawan Noviaji dengan review saya Bernika Jenevalda, tanggal review 11 September 2021. Untuk latar belakang, Indonesia terdiri dari keragaman suku bangsa sehingga memiliki keragaman budaya. Budaya tersebut mencakup sistem teknologi tradisional, adat istiadat, dan sebagainya. Di antara keragaman itu, salah satu hasil budaya yang menarik adalah keragaman jenis tradisional. Keterkaitan erat yang ada di dalamnya antara lain teknologi pengolahan bahan dalam proses pembuatan kemasan maupun proses memasak makanan tradisional. Untuk tujuan penelitian yaitu menghindari dari pencemaran lingkungan yang sebagian besar dari bungkus makanan yang terbuat dari plastik yang sulit terurai. Untuk permasalahannya, penggunaan bahan pengemasan yang umumnya anorganik tidak dapat dilepaskan karena konsumen menghendaki kepraktisan yang bisa didapatkan dengan penggunaan pengemasan anorganik tersebut. Sementara penggunaan pengemasan anorganik, maka limbahnya akan mencemari lingkungan. Untuk hasil penelitian, seiring dengan perkembangan teknologi dan gaya hidup, kemasan tradisional untuk makanan alami kini mulai ditinggalkan masyarakat karena dinilai menjadi kemasan yang terkesan murahan dan diidentikan dengan kumuh, tidak higienis, tidak praktis, kemudian perlahan berganti dengan pembungkus atau wadah buatan manusia yang kini bisa kita gunakan seperti kertas, plastik, kaleng, dan styrofoam. Untuk kelebihannya dapat menjabarkan dengan baik tema yang sedang dibahas sehingga para pembaca dapat menikmati serta dapat mengerti alur dari jurnal ini seperti apa. Untuk kekurangannya itu sendiri tidak mencantumkan perbandingan antara kemasan modern dengan kemasan tradisional serta kurang mencantumkan gambar akibat dari penggunaan kemasan yang sulit terurai. Untuk kedua jurnal yang saya review itu akan saya cantumkan di deskripsi box. Sekian dari review jurnal saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.